Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kembali lagi kepada Bapak Ilham. Kita akan belajar akidah akhlak pada pertemuan kali ini mengenai sifat-sifat Allah. Jadi masuk ke bab kedua mengenai sifat-sifat Allah. Jadi pertemuan kemarin kita masih membahas mengenai akidah Islam, tentang akidah Islam, kemudian hubungan iman, Islam dan ihsan. Pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat Allah. Bagi yang punya buku, silakan buka di bab kedua, bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi materinya ada pengertian sifat wajib, mustahil, kemudian nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, dan pengertian sifat jaiz. Ini adalah konsepnya tentang materi, aktivitas, dan keterampilan. Next, pengertian sifat wajib Allah. Jadi ada 3 sifat ini yang akan kita pelajari. Ini pertama sifat wajib, sifat mustahil, kemudian sifat wajib, sifat jaiz Allah. Pertama, pengertian sifat wajib Allah. Yang dimaksud sifat wajib Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Namanya wajib, pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat-sifat wajib dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, kemudian yang ketiga sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Pertama, sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah. Kemudian yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kemudian yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Dan yang keempat, sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, ini kajian tentang sifat wajib Allah. Ada 4 kelompok nih, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini perlu nanti dihafal. Ini biasanya akan timbul pada saat ujian. Kemudian yang kedua, pengertian sifat mustahil Allah. Jadi sifat wajib ini sifat mustahil. Apa mustahil itu? Mustahil itu yang tidak akan mungkin ada pada Allah. Jadi yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Mustahil, ingat ya kata mustahil, sering itu di sehari-hari kita menyebutkan mustahil lah, mustahil. Misalnya, contohnya orang kadang kalau sedang bergurau, gajah bertelur. Mustahil lah gajah itu bertelur. Nah, tidak mungkin gajah itu bertelur. Nah, jadi kata mustahil itu tidak mungkin. Jadi kalau sifat mustahil Allah, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Itu ya, sifat mustahil. Kemudian yang ketiga, sifat jaiz Allah. Yang dimaksud sifat jaiz Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Fi'lukul mungkin au tarkuhu. Artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Jadi sifat itu sifat jaiz ini sifat kebebasan yang dimiliki oleh Allah. Bebas Allah. Nih, pembagian sifat-sifat tadi. Jadi sifat wajib itu ada 20 macam, nih 20 macam. Kemudian sifat mustahil 20 macam. Jadi kebalikan dari sifat wajib. Nih contoh, nomor 1 wujud. Ada. Mustahilnya apa? Adam. Tidak ada. Kemudian yang kedua, qidam, artinya terdahulu. Mustahilnya apa? Hudus, baru. Nah, mungkin Allah itu baru. Kemudian baqa, artinya kekal. Allah itu pasti baqa, pasti kekal. Nggak mungkin Allah itu fana atau rusak. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Dan yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Nggak mungkin Allah itu mempunyai ihtiyaju li ghairihi, membutuhkan orang lain. Tidak mungkin. Allah itu berdiri sendiri, dia tidak membutuhkan orang lain. Kemudian Allah itu esa, tidak mungkin Allah itu terbilang.
Kemudian Allah itu kuasa, kudrat, kuasa. Nggak mungkin Allah itu lemah. Dan iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui. Tidak mungkin Allah itu jahlun, bodoh. Jadi kebalikan-kebalikan ini ya. Hayat, artinya hidup. Tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat mautun, mati. Nggak mungkin Allah itu mati. Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berfirman. Qadiran, maha kuasa. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiran, maha mengetahui. Dan mutakalliman, maha berfirman. Jadi mustahilnya itu lawan dari sifat wajib Allah. Nih pembagiannya ada 4 tadi kan. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nafsiyah ada 1 sifat Allah. Salbiyah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sifat Allah. Ma'ani ada 7 sifat Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian ma'nawiyah ada 7 juga sifat Allah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, bukti kebenaran sifat jaiz bagi Allah. Kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Bebas Allah itu mau cipta mau tidak cipta itu bebas. Bukti sifat jaiz Allah. Kemudian yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dia kehendaki. Jadi dia bebas mengatur. Yang satu tinggal di Bengkulu, yang satu tinggal di Arga Makmur, yang satu itu bebas. Itu adalah kehendak Allah. Jadi Allah yang mengatur semua tersebut. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah, serta menjauhi diri dari paham-paham yang anti Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, merusak, mati, musnah, kecuali zat Allah yang kekal abadi. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa. Oh, ini sama ini. Yang poin senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah. Dan yang terakhir, tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah. Jadi tidak boleh kita musyrik, menduakan Allah. Itu perbuatan yang dosa yang sangat besar. Tuh materi kita pada pertemuan kali ini mengenai sifat-sifat Allah. Nah, jadi untuk tugas kedepannya, di pertemuan berikutnya kalian hafalkan 20 sifat wajib Allah. 20 sifat wajib Allah. Jadi wujud, qidam, baqa, seterusnya sampai 20. Jika kita tetap belajar daring, maka tugasnya itu dibuat video hafalannya. Tapi jika kita sudah tatap muka, maka hafalannya itu nanti secara langsung. Jadi 20 sifat wajib harus dihafalkan pada pertemuan berikutnya. Itu untuk nilai tugas kalian. Baiklah, semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.